Kembali di Anies Pagi, pemirsa, viral aksi kejar-kejaran mobil patroli dengan minibus yang ditumpangi 4 pelaku curanmor di ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Ya, komplotan pencuri ini menabrak sejumlah kendaraan dengan kerusakan beragam. Saat proses evakuasi, 2 pencuri sempat kabur membawa mobil patroli sebelum akhirnya dihakimi massa yang geram. Harusnya kabur kemana? Ya. Viral video mobil minibus dan mobil patroli kejar-kejaran di ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke jalur Pantura Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya mobil minibus berwarna putih berpenumpang 4 orang melaju zigzag kencang dan ugal-ugalan di jalan hingga merusakkan pengendara lain. Polisi PJR yang tengah patroli curiga minibus itu berisi kawanan pencuri setelah dilakukan pengejaran dan peringatan namun tak diindahkan para pelaku. Minibus melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan lain dan terhenti usai menabrak truk kontainer di Jalan Raya Pantura, Jatisari, Balunggandu, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku yang berada dalam mobil, 2 diantaranya terluka parah. Saat proses evakuasi, alih-alih menyerah, 2 pelaku lain justru berupaya kabur menggunakan mobil patroli, namun gagal dan dihakimi massa hingga kritis. Yang membahayakan bagi kendaraan lain. Pada saat dilakukan pengejaran oleh petugas PJR untuk diberhentikan, namun kendaraan tersebut tidak mengindahkan, lanjut menancap gas berkecepatan tinggi keluar ke daerah Dawan. Korban yang mengalami luka ringan itu mencoba merampas atau melarikan diri kendaraan mobil petugas patroli Polsek Jatisari dengan melawan arus. Salah seorang pelaku mengaku mendapat upah 3 juta rupiah dalam melancarkan aksinya. Keempat pelaku kini dalam penanganan medis di Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari. Kasus pencurian mobil diselidiki Polres Karawang serta mengungkap jaringan komplotan pencuri lainnya karena terdapat banyak plat mobil, kendaraan, dan kunci di dalam mobil curian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ayus melaporkan. Bakamla RI menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir subsidi asal Malaysia yang ke wilayah Tarakan. Menggunakan kapal patroli KN Gajah Laut 404, petugas Bakamla mengejar kapal yang melakukan aktivitas mencurigakan di sekitar perairan Nyamuk Sebatik, Kalimantan Utara. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat dan hasil pemantauan. Tim VBSS berhasil menghentikan sebuah kapal kayu dengan nama KM Lintas Samudra 07. Tim menemukan 500 karung beras dengan total berat sekitar 5 ton, serta 400 pak gula pasir seberat 14,6 ton yang tidak disertai dengan dokumen resmi. Komandan KN Gajah Laut 404 memerintahkan agar KM Lintas Samudra 07 beserta seluruh barang bukti ditarik menuju Tarakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, polisi menggerebek rumah produksi narkotika di Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku yang berprofesi seorang koki Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Inilah detik-detik penangkapan terhadap seorang pelaku pengedar dan produksi tembakau sintetis di salah satu rumah di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Saat digerebek, pelaku yang diketahui bernama Sandi Hermawan menunjukkan bahan cairan bibit narkotika serta sejumlah cairan bahan jadi yang dikemas dalam botol spray. Sandi bersama 2 orang pelaku lainnya yaitu Dimas Arya Pratama dan Muhammad Rafli ikut diciduk dan berhasil dikembangkan oleh polisi. Kedua pelaku mengaku berprofesi sebagai juru masak di Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Rumah ini diduga dan berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi yang digunakan sebagai home industry. Home industry tempat produksi, pembuatan, penjualan, menyimpan dan menawarkan narkotika golongan 1 jenis cairan sebagai bahan baku tembakau sintetis. Baik, saat ini bisa dilihat bahwa Sat Narkoba berhasil mengamankan 3 orang berinisial SH,
MR, dan DAP. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika dengan Pemirsa, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meninggal dunia dan langsung dievakuasi dari panggung saat acara halal bihalal DPD PDIP Jakarta di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu siang. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan Suasana kepanikan ini terjadi di panggung acara halal bihalal yang digelar DPD PDIP Jakarta. Ketua Panitia Penyelenggara acara, Brando Susanto, yang sedang berpidato, tiba-tiba terjatuh. Tubuh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan sempat terhuyung ke depan ke arah mikrofon dan jatuh ke lantai. Berdoa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun seketika tegang karena sejumlah orang berusaha melakukan pertolongan. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan kepala sejenak, berdoa yang terbaik. Brando pun langsung dievakuasi petugas medis ke rumah sakit terdekat, namun belakangan nyawanya tak terselamatkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya anggota Komisi C DPRD Jakarta selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan Jakarta di Velodrome Rawamangun Minggu siang. Pram tak kuasa menahan kesedihan saat di tengah sambutannya mendapat berita Brando Susanto telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Untuk itu, marilah kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Saudara Brando, saya atas nama Gubernur dan Bang Dul atas Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan juga apa yang saudara berikan kepada kami semua. Brando, terima kasih. Selamat jalan Brando. Usai memberikan sambutan dan kabar duka cita, Pramono Anung dan Rano Karno beserta kader DPD PDI Jakarta langsung menuju rumah sakit tempat pertolongan pertama diberikan ke Brando. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Kabar duka datang dari industri musik tanah air. Ibunda dari Bim Bim Sleng, Bunda Yvette, tutup usia pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Almarhumah dimakamkan pada siang hari di TPU Karet Bifak, Jakarta. Suasana haru mengiringi pemakaman jenazah Yvette VCH Sidarta atau Bunda Yvette, ibunda dari musisi band Sleng, Bim Bim, di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pemakaman dihadiri keluarga hingga rekan-rekan seniman yang mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada ibunda musisi era 90-an ini. Keluarga termasuk para personil band Sleng kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan inisial almarhumah. Sebelumnya Bunda Yvette menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka di Duren 3 Jakarta Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian almarhumah. Di antaranya para personel band Sleng, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi lainnya. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Sleng Bim Bim.
Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Slank. Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Slank. Sebagai manajer, Bunda Yvette merupakan malaikat di tubuh Slank. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2024, Bunda Yvette genap menjadi manajer Slank selama 40 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah artis dan tokoh publik berdatangan ke rumah duka Bunda Yvette di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu siang. Sejumlah nama yang hadir diantaranya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno hingga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian Bunda Yvette. Sejumlah tokoh publik terlihat hadir, termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi tanah air. Pentolan beberapa personel band Gigi terlihat mendatangi rumah duka kediaman Bunda Yvette di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Kedatangan mereka untuk mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya Ibunda Bim Bim personel dari band Slank. Tak hanya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga terlihat mendatangi markas band Slank ini. Emang Bunda itu selalu datang duluan. Kalau Gigi sama Slank tour bareng atau main dimanapun di festival gitu, pasti kan Gigi duluan tuh, terus penutup Slank. Itu pasti Bunda tuh di pinggir panggung nonton Gigi, selalu asli itu selalu. Sampai kita sempat nanya, Bun, kenapa sih Bun? Padahal kan dari Gigi ke Slank kan biasanya ada dieda, itu kan berapa lama gitu. Ya dia bilang, ya aku seneng lihat Gigi. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya Ibunda tercinta kita, seorang perempuan yang sangat luar biasa jasanya bagi generasi muda, bukan hanya bagi keluarga dan anak-anak, tapi tidak anak-anak Indonesia. Ibu ini menjadi ibundanya. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyempatkan melayat ke rumah duka. Di mata Ganjar, Bunda Yvette ialah sosok penyayang dan mendukung kreativitas anak muda. Dia sempat ke rumah sakit, Bunda minta ditolong katanya, antarkan. Dan saya juga atur waktunya, tolong saya dikabari. Ternyata malam beliau minta pulang dan kemudian diantar pulang. Saya masih dikasih kabar, tapi saya sudah di kereta. Baru tadi pagi sampai Jogja, saya juga balik lagi karena jam 22 sedikit lah. Saya dikabari saya ingat betul pada saat beberapa kali saya selalu memberikan semangat anak muda, Slank ke cerminan seorang ibu yang mencintai anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Slank Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Slank. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.